Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar dengan tema kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dengan subtema keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir atau disebut Khatamul Anbiya yang artinya penutup para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekkah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sesuatu di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman, guru, dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu.
Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu berkata, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Tujuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itulah di antara keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah setelah kita mempelajari keteladanan Rasulullah, kita dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan lingkungan hidup. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.